SD Al Husna ini menggunakan kurikulum yang kalau boleh saya sebut sebagai kurikulum integratif ya. Kurikulum integratif itu adalah kurikulum yang mengkombinasikan kurikulum nasional 2013 dengan beberapa kurikulum yang lain. Kalau di Al Husna ini ada 4 lagi yang lain. Jadi ada kurikulum tahfidz, ada kurikulum Qiraatul Quran yang menggunakan metode at-tartil, kemudian kurikulum madrasah diniyah. Nah itu sebelum pandemi dulu rajin kita laksanakan, kena pandemi ini libur. Jadi nanti insya Allah setelah diizinkan oleh pemerintah dengan kondisi yang memungkinkan, madrasah diniyah di Al Husna ini akan berjalan kembali. Kemudian yang terakhir adalah kurikulum bilingual. Nah itu kurikulum integrasi yang ada di SDI Al Husna ini, dan ini semua diberikan untuk anak-anak agar mereka memiliki kecakapan yang jamak gitu, memiliki skill yang beraneka, atau kalau bahasa ini multi talent ya. Jadi agar anak-anak yang keluar dari SD Al Husna ini itu menjadi anak-anak yang multi talent, dan ini sangat dibutuhkan di masa yang akan datang. Penerapan kurikulum ini ya saya kira sama, nyaris nanti sama dengan perubahan kurikulum di tahun 2013 waktu itu ya, kurikulum 2013, yakni membutuhkan keberanian untuk berubah ya. Berubah dari berbagai elemen pendukung pendidikan. Dari dinasnya juga harus berani berubah, dari instansi sekolahan juga harus berani berubah, dari pihak orang tua murid, dari guru, itu semua memang harus berani untuk melakukan perubahan. Begitu. Karena sebenarnya kurikulum itu kalau bahasa ininya kan doesn't say what it says gitu. Dia tidak berbicara apa-apa kurikulum itu kalau kita tidak membicarakannya, tidak mewacanakannya, kan begitu, tidak mengamalkannya gitu, tidak mengapply, menerapkannya itu di dalam proses pendidikan kita. Nah, kalau kurikulum ini nanti diterapkan ya, Al Husna ini saya kira sangat sangat respect. Dulu ketika kurikulum 2013 itu diterapkan, itu kita tahun itu langsung berubah. Di mana sekolah-sekolah yang lain mungkin ya harus nunggu pilot project pendidikan, sekolah-sekolah pilot project itu bagaimana gitu menjelaskan itu semua. Al Husna ini tidak gitu. Jadi pada saat itu kita melaksanakan kurikulum 2013 secara mandiri. Kita ikuti pelatihan yang secara mandiri diadakan oleh lembaga swasta, dan itu waktu itu sudah banyak sekali. Itu langsung kita terapkan di tahun 2013 sampai ke rapot gitu ya. Nah ini saya kira kalau berbicara perubahan, Al Husna ini selalu siap insya Allah. Al Husna ini adalah sekolah dasar Islam dan mengacu hampir seluruh pilar-pilar, baik itu di kurikulumnya, di SDM guru, di kemudian perangkat-perangkat pendidikan yang lain, itu semuanya mengacu kepada Islam gitu. Lah ini sudah kita amalkan seluruhnya. Artinya begini, tidak ada satu kegiatan di SD Islam Al Husna ini yang lepas dari bimbingan gitu dan pembinaan itu dari guru, tidak ada. Nah ini kegiatan namanya, kalau tadi ada kurikulum integratif, nah sekarang ada aktivitas yang terintegrasi pula gitu. Aktivitas yang terintegrasi itu artinya tidak ada aktivitas itu yang tidak menjadi pembelajaran. Nah, ini yang sangat penting. Jadi semua tersistem gitu. Semua perilaku anak-anak tersistem, baik mereka ketika istirahat misalnya. Istirahat itu ada biasanya snack time ya, ada
anak-anak makan snacknya bawa dari rumah ataupun juga makan siang misalnya. Nah, semua itu kita berikan mereka patokan-patokan yang harus dilakukan. Nah, misalnya mereka harus membaca basmalah terlebih dahulu, terus kemudian membaca doa sebelum makan, kemudian makan menggunakan tangan kanan. Nah, terus kemudian menutup kembali tempat makanan dan menyimpannya, terus kemudian cuci tangan, doa selesai makan, dan lain seterusnya. Nah, itu semua sudah menjadi sebuah aturan, bahkan sampai ke bagaimana cara anak-anak itu bersin di Al-Husnaini itu ada. Ini semua sudah dilakukan di Al-Husnaini. Terus kemudian kalau berbicara tentang kesiapan infrastruktur, di Al-Husnaini sudah memiliki masjid, ya, tempat sholat, kemudian tempat-tempat wudhu yang tersebar di area-area yang sangat mudah untuk dijangkau oleh anak-anak. Kemudian kita juga punya buku khusus, kita sebut ada buku pray, ya, buku doa itu, yang isinya di sana ada panduan sholat duha, ada panduan doa sehari-hari, kemudian juz amma juga ada di situ, kemudian kurikulum membaca Al-Qur'annya juga ada di sana. Nah, ini semua memungkinkan Al-Husnaini bisa melahirkan atau mengembangkan, ya, kurikulum karakter kepada anak-anak sehingga mereka insya Allah gitu terbina sekali karakternya. Guru-guru di dalam penerapan kurikulum ini tentu saja ya harus, ya, semuanya harus ikut menerapkan kurikulum yang ada. Kalau sekarang kurikulum 2013 dan kurikulum-kurikulum yang sudah saya sebutkan di atas itu memiliki tenaga-tenaga yang sudah ahli di bidangnya masing-masing. Beda kalau kurikulum 13 mungkin guru-guru yang dengan jurusan PGSD itu bisa semua. Akan tetapi kalau yang kurikulum misalnya tahfidz, kemudian kurikulum madrasah diniyah, kurikulum bilingual kita, nah ini membutuhkan keahlian dari guru-guru yang memang di jurusannya. Seperti misalnya di madrasah diniyah kita, itu kita ambil tenaga-tenaga ustadz gitu, yang memang orangnya pernah mengalami studi di pesantren-pesantren dan paham tentang bagaimana mengakses khazanah Islam, ya, bagaimana membaca buku-buku bahasa Arab tanpa harokat atau istilahnya itu kitab gundul, itu kita ambil dari tenaga-tenaga seperti itu. Kalau berbicara apakah mereka semua harus ikut membina karakter siswa, nah, kalau seperti itu maka semua harus begitu, ya. Nah, ini yang disebut dengan kegiatan yang terintegrasi tadi. Itu artinya kita memiliki arah yang selaras, arah yang sama dari semua pembinaan, dari semua pembelajaran, itu memang membentuk kepada akhlak yang mulia. Dan kalau ini dihubungkan dengan Merdeka Belajar, saya kira sangat terhubung, ya. Jadi di dalam Merdeka Belajar itu keinginannya adalah ingin menciptakan generasi-generasi yang memiliki nalar yang jauh, ya, orang-orang yang memiliki watak gitu loh, nggak cuman misalnya pinter di dalam bidang-bidang tertentu gitu, tidak seperti itu. Bahkan kalau di prosentase di Merdeka Belajar itu kompleks problem solving itu di masa yang akan datang lebih tinggi. Kalau berhasil itu kan bisa dilihat dari sudut pandang proses dulu itu. Kalau sudut pandang proses itu alhamdulillah di Al-Husnaini itu boleh dibilang ya 99% itu berhasil, ya, prosesnya. Mulai dari penanaman nilai, ya, penanaman nilai tentang keagamaan yang bisa membentuk sebuah karakter itu berhasil semua
gitu. Jadi anak-anak tidak ada di sini yang misalnya tidak membaca Al-Quran setiap hari, begitu, tidak ada. Jadi di sini semua membaca Al-Quran tiap hari, kemudian membaca doa tiap hari. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu dilakukan terus-menerus gitu. Guru-guru pun demikian. Jadi nggak cuma siswanya, guru-guru itu mendoakan anak-anak itu ada yang sifatnya harian, juga ada yang sifatnya mingguan. Ya, kalau mingguan ada doa bersama istighosah juga, itu banyak sekali. Nanti di PHBI juga ada doa-doa untuk anak-anak kita seperti itu. Jadi kalau secara upaya, secara proses, ini sudah berhasil. Nah, kemudian untuk secara hasil atau dampak di Al-Husna ini memiliki siswa sebanyak 612 siswa. Lah, kalau ditanya apakah mereka memiliki akhlak yang baik, ya insya Allah lah mereka semua memiliki akhlak yang baik, begitu ya. Di Al-Husna ini saya kira sudah sangat islami sekali, pembinaannya itu sangat islami, bahkan dalam. Jadi kalau mau nyari sekolah yang keislamannya mendalam, saya kira Al-Husna ini bisa menjadi sebuah pertimbangan. Jadi apakah cukup berhasil? Insya Allah iya, cukup berhasil. Kendala untuk menerapkan pendidikan karakter, ya problemnya biasanya sih atau kendalanya yang pertama ya di guru, di tenaga pengajar itu biasanya seperti itu. Ada orang-orang alumni S1 begitu ya, entah itu jurusannya yang PGSD atau yang umum atau yang jurusan-jurusan bahasa misalnya, di lingkungan tempat tinggalnya itu belum mengajarkan bagaimana cara beradab. Nah, itu makanya di Al-Husna ini ada kajian-kajian agama, misalnya seperti kajian tafsir Nawawi di hari Sabtu, itu ada seperti itu. Kemudian ada kajian-kajian buku pendidikan yang kita diskusikan atau kita bedah secara internal, itu semua untuk menambah gitu wawasan kepada guru-guru yang kadang-kadang notabene lingkungannya itu belum membentuk dia sebagai seorang guru atau belum memiliki integritas sebagai seorang guru. Nah, itu biasanya kendala pertama ya di situ. Nah, ini di Al-Husna ini kendala seperti ini kita tangani terlebih dulu gitu. Guru-guru yang seperti ini bagaimana karakter ya, akhlak mulia yang Islam tadi, yang Islami itu bisa muncul dari guru-guru itu, terus kemudian setelah itu kita langsung harapkan mereka mengamalkan ilmu itu, nilai-nilai itu untuk anak-anak. Jadi kita patut bersyukur ya, alhamdulillah ini sedang dibangun, memang sedang dibangun gedungnya. Jadi ada di sebelah sebelah timurnya TK Anak Soleh, sekolah kita juga. TK Anak Soleh itu lembaga TK untuk PAUD ya, untuk punyanya Al-Husna ini, Yayasan Al-Husna ini, yang TK-nya itu namanya TK Anak Soleh. Nah, di sebelah timurnya itu nanti dibangun SMP Islam Al-Husna ini gitu. Ini saya dengar-dengar sudah banyak yang menanyakan gitu, para orang tua murid kita terutama, memang belum banyak tersebar ya, tapi insya Allah di bulan kalau tidak salah November nanti itu insya Allah promo-promonya akan segera dibuka, saya kira begitu.